Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera bagi saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabar hari ini? Doa saya, semoga kita tetap penuh semangat ya, karena kasih Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Di hari yang baru di minggu ini, marilah kita mempersiapkan hati untuk melanjutkan segala aktivitas kita dan tentunya di dalam pertolongan kasih Tuhan. Marilah kita belajar di dalam firman Tuhan dan kita berdoa. Ya Bapa di surga, kami bersyukur untuk penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Sepanjang malam hingga di pagi ini Tuhan membangunkan kami dengan kesehatan, sukacita yang daripada Tuhan. Ya Tuhan, sebelum kami melakukan segala pekerjaan kami hari ini, biarlah kami mau diajar oleh firman Tuhan, dan firman yang akan kami dengar menjadi kekuatan dan sumber hikmat bagi kami. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, sebab kami telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita, dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini, Senin 22 Agustus 2022, tertulis dalam kitab 2 Korintus 4 ayat 8. Dina saluhut dohami marhapor suhon, alai dang hapusuhan, tarsosak alai mendada tarhapit. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit, kami habis akal, namun tidak putus asa. Demikianlah dikatakan, jangan pernah berputus asa. Putus asa dapat dipahami di mana situasi atau kondisi kita habis atau hilang harapan. Ya, dengan kata lain, tidak ada harapan lagi. Di saat seperti itu, kamu mungkin merasa sudah berada di ujung segalanya. Apapun usaha maupun tindakan yang kamu lakukan tampak sia-sia. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita bisa saja merasa putus asa, namun kita tidak boleh terseret di dalamnya. Orang yang berputus asa, kehidupannya cenderung ke arah yang negatif. Dia bisa menjadi malas, frustrasi, marah, bahkan menjadi depresi. Janganlah kiranya kita memendam perasaan putus asa lebih dalam di dalam kehidupan kita. Tetapi berusahalah dan berjuanglah untuk keluar daripadanya dengan cara mendekatkan diri kepada Tuhan. Tuhanlah satu-satunya tempat kita memohon pertolongan. Tuhanlah satu-satunya yang dapat menyelesaikan segala perkara kita. Dialah sumber kekuatan dan keselamatan kita. Hanya di dalam Tuhan kita sanggup mengubah segala sesuatu penderitaan, segala sesuatu beban menjadi sesuatu yang mendatangkan energi yang baik. Energi yang positif yang memberikan semangat bagi kita untuk kuat menjalani kehidupan. Tidak ada di antara kita yang tidak menghadapi persoalan. Tidak ada di antara manusia yang hidup yang tidak bergumul di dalam kehidupannya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, inilah yang mau disampaikan Paulus kepada kita di dalam renungan kita pada hari ini. Bagaimana Paulus di dalam memberitakan firman, di dalam menjalani kehidupan di dalam Tuhan, banyak sekali menghadapi persoalan. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Di dalam segala hal kami ditindas, tidak terjepit. Apakah yang membuat dia dapat bertahan dan merasa tidak terjepit? Kedekatan kepada Tuhan membuat Paulus lebih kuat, lebih lapang hati untuk menghadapi segala pergumulannya. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Banyak cara kita cari atau banyak cara kita lakukan untuk mengatasi berbagai-bagai persoalan kita. Terkadang ada yang berhasil dengan baik, ada yang berhasil dengan hasil yang biasa-biasa saja,
atau bahkan banyak yang tidak berhasil di dalam kehidupan. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan, dia tidak akan pernah berputus asa. Dia tidak akan pernah berhenti berusaha untuk mencapai hasil yang terbaik di dalam hidupnya. Oleh karena itulah, Paulus mengingatkan kita untuk tidak pernah berputus asa di dalam menjalani kehidupan. Terlebih-lebih menghadapi persoalan hidup yang kita jalani setiap waktu. Percayalah, di dalam berbagai-bagai pergumulan itu, kasih Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tentu hal ini disampaikan oleh Paulus bukan dari perkataan yang keluar dari pikirannya saja, tetapi semua ini adalah pengalaman pribadi yang sudah dilewati bersama-sama dengan Tuhan. Kehidupan Paulus menjadi teladan bagi orang-orang percaya pada zaman ini. Bagi saudara dan saya, Paulus adalah teladan iman yang harus kita teladani di dalam kehidupan. Tetap kuat, tetap sabar, dan terus percaya kepada Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika persoalan kegagalan tiba di dalam kehidupan kita, janganlah berputus asa. Teruslah berjuang dan penuh semangat. Letakkanlah sandaran dan harapan hanya kepada Tuhan. Jangan pernah mengandalkan pikiran dan kekuatan sendiri. Karena hanya di dalam Tuhanlah kita dimampukan untuk melewati berbagai hal. Karena hanya di dalam Tuhanlah kita dimampukan untuk menjadi pemenang yang sesungguhnya. Tubuh kita boleh terbatas kemampuannya. Tubuh kita boleh mati, tetapi semangat dan iman kita harus terus menyala dan berkobar di dalam Tuhan. Kita tidak boleh menyerah menghadapi apapun yang terjadi di dalam kehidupan. Kita tidak boleh berputus asa apalagi ketika kita di dalam keterpurukan. Ingat dan yakinlah, kasih setia Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia tetap Allah yang sama, Allah yang setia, kekal untuk selamanya. Karena itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita terus dengan semangat, tidak pernah lemah, apalagi sampai jatuh ke dalam dosa. Tetapi teruslah bangkit dan berjuang di dalam Tuhan untuk mempertahankan iman, bertarung menjadi pemenang. Di dalam Tuhan kita akan dimampukan, di dalam Tuhan kita diberi kekuatan, dan di dalam Tuhan kita akan menjadi pemenang. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Firman-Mu yang selalu memberi kekuatan bagi kami untuk kuat, tegar, terus semangat di dalam berjuang menjalani kehidupan. Kami tahu Tuhan, banyak hal yang harus kami lewati, banyak hal yang harus kami hadapi di dalam kehidupan ini. Tidak semua hal-hal yang manis, tidak semua hal-hal yang membuat kami tertawa bersukacita, tetapi banyak hal-hal yang membuat kami harus menangis, harus bergumul dan berjuang di dalam kehidupan. Kami percaya Tuhan, di dalam berbagai-bagai pergumulan itu, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami. Kuasa dan kekuatan daripada Tuhan akan terus memampukan kami untuk menjalaninya. Dan kami percaya saat yang baik Tuhan menunjukkan jalan keluar. Saat yang baik Tuhan menunjukkan karya yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Karena itu kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam pengasihan-Mu. Biarlah Tuhan tetap memelihara kami. Bapa yang baik, kami mau berdoa untuk setiap saudara-saudara kami yang berjuang, setiap saudara-saudara kami yang bergumul, yang menjalani kehidupannya dengan banyak hal yang berat. Kami percaya Tuhan, mereka tidak pernah Engkau tinggalkan. Engkau akan memberikan kekuatan dan jalan keluar, memberikan penghiburan bagi mereka yang bersusah hati, yang bersedih. Karena kami percaya Engkaulah sumber sukacita dan damai sejahtera dalam hidup kami. Kami mau berdoa bagi saudara-saudara kami yang berjuang untuk melewati rasa sakit,
yang berjuang untuk sembuh di dalam kehidupannya. Sembuhkanlah mereka yang sedang sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun di rumah masing-masing. Biarlah kekuatan dan kesembuhan yang daripada Tuhanlah menjadi bagian mereka yang percaya kepadamu. Terima kasih Bapa yang baik. Kami serahkan seluruh pekerjaan kami, seluruh kehidupan kami sepanjang hari ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Tuhanlah yang memberkati. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam Yesus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.